Oh, Jesus, anugerah-Mu hidup dalam kehendak-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Oh, haleluya, Yesus. Katakan ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. yang menghidupkan mata yang memulihkan mereka yang buta, Tuhan. Mereka yang buta, Tuhan, buat mereka jalanmu. Dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama Bu Maria. Saya rindu di mana Tuhan memakai saya menjadi corong Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Di mana pesan-pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua, para pendoa dan juga pekerja-pekerja Tuhan, bisa menyampaikan isi hati Tuhan, bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini, sehingga kita mempunyai waktu untuk terus berjaga-jaga dan berdoa, dan kita juga rebut jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Mari saudara, Tuhan rindukan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa juga didewasakan, sehingga bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, di mana kita bisa terus, boleh banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit lagi yang setia. Biarlah kita menjadi golongan di mana Tuhan melihat kita adalah hamba Tuhan yang setia sampai garis akhir. Puji nama Tuhan, saudara. Kemarin kami habis doa bersama di menara doa kami di apartemen di PIK 2 ya. Saya percaya kita rolling doa terus. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan, ada rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita pribadi maupun keluarga maupun kota, bangsa-bangsa, apa yang terjadi ke depannya. Tuhan seringkali beritahukan kepada kita supaya apa? Supaya kita ada persiapan, supaya kita terus berdoa, supaya kita terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sebagai anak Tuhan harus terus rajin bekerja
bekerja seperti Tuhan Yesus ya. Dia terus bekerja melayani dan sampai garis akhir kita terus melayani Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan atau yang namanya up and down dalam pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan, apapun pasti ada. Tapi kita ingat lagi, terus bersemangat di dalam Tuhan, terus bersemangat melayani Tuhan, terus bersemangat untuk setia menjadi anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh dan punya kerinduan, kedekatan dengan Tuhan, dan kita boleh terus peka mendengar suara Tuhan dan taat untuk menjadi pelaku firman. Puji nama Tuhan. Kemarin kami ada beberapa hal yang mau disampaikan ya. Kita ini mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita ini sedang di penghujung akhir zaman. Jadi mungkin bagi saudara sebagian, dari dulu juga ada akhir zaman, mana buktinya? Tapi kalau kita anak Tuhan harus melihat situasi zaman ya, keadaan zaman, keadaan dunia ini, dan kita juga di dalam roh kita ini, kita ada alarm ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita bahwa kedatangan Tuhan itu nggak lama lagi, bahwa akan terjadi kegoncangan di seluruh dunia ini, bangsa-bangsa ini akan runtuh. Ya, baik ekonomi, baik pemerintahan, itu akan segera terjadi menuju penggenapan. Jadi kita jangan masih masih santai-santai, masih bingung dengan keadaan situasi dunia ya, tanpa kita mencari Tuhan ya. Jadi fokusnya udah mungkin masalah ekonomi, masalah pergumulan hidup atau masalah-masalah politik, dunia, apapun kita fokusnya ke dunia ya. Tapi Tuhan bilang, ayo lebih lagi perhatikan perkara-perkara rohani ya. Di mana Tuhan bilang perkara-perkara yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan ini sementara. Jadi kita lebih perhatikan lagi perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara rohani. Jangan kita hanya yang di bumi aja yang kita pikirkan dengan segala permasalahannya, saudara dan saya yang banyak ya. Tuhan ingatkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15, saya bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Ini yang dikatakan rapture. Memang di firman Tuhan tuh gak ada kata rapture ya, tapi pengangkatan orang percaya. Jadi ada beberapa teman, beberapa tahun lalu saya pernah sharing ya. Dia bilang gak ada pengangkatan. Dan di YouTube pun ya, bilang gak ada rapture, gak ada pengangkatan. Bahkan Elia Miron ya. Ada teman saya bilang dia juga gak percaya adanya pengangkatan. Tapi dia juga jadi apologet yang bagus, yang hebat ya. Tapi untuk hal pengangkatan ini dia nggak percaya, saudara ya. Saya juga bingung. Terus saya pernah tanya teman pendoa juga, dia punya karunia penglihatan. Saya tanya, kenapa alasan kamu mengatakan bahwa rapture itu nggak ada, pengangkatan orang Kristen atau orang percaya itu nggak ada? Iya, katanya, karena kalau kita bilang, kita nggak mengalami aniaya, kita udah diangkat, kita nggak akan mengalami kesusahan besar, kita akan diangkat, jadi gampang, jadi nggak berjaga-jaga. Itu alasannya katanya gitu. Jadi dia dibilangin, udah rapture itu nggak ada, pokoknya semua berjaga-jaga untuk mengalami masa-masa sukar ya, untuk masa-masa kegelapan di depan kita ya. Jadi banyak versi orang mengatakan bahwa rapture itu tidak ada ya. Bahkan mungkin dari gereja-gereja yang Protestan atau gereja-gereja yang tidak mempercayai adanya rapture ya, banyak saudara, bukannya sedikit, tetapi kita yang mengerti ya, karena kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Jangan hanya firman atau Roh Kudus aja, tapi tanpa pengenalan akan Allah, tanpa membaca firman, tanpa Roh Kudus yang berbicara ya. Saya percaya rapture itu ada ya. Saya percaya karena itu tertulis dalam firman Tuhan seperti yang dikatakan ya. Aku
ini kami katakan kepadamu. Tuhan bilang, ini kami katakan loh kepada kalian dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, kita nih yang masih ada, yang hidup di bumi ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi rapture itu terjadi, kuburan-kuburan itu terbuka dulu, saudara. Seperti zaman dulu waktu Yesus bangkit, itu kuburan-kuburan terbuka. Mereka naik ya. Tubuh jasmaninya itu yang diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ya saudara. Jadi kita nanti yang akan diangkat oleh Tuhan itu sebelumnya kuburan-kuburan itu, orang-orang yang meninggal, yang sudah di dalam Tuhan, itu bangkit ya untuk memperoleh hidup yang kekal ya, itu naik ke surga ya saudara. Baru kita yang hidup ini baru kita diangkat. Dikatakan lagi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, mati di dalam Kristus, misal orang tua saya ya udah di dalam Tuhan, bahkan di hamba Tuhan pendeta sungguh-sungguh di dalam Tuhan lah ya, itu akan dahulu bangkit ya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kita ini baru kita yang hidup ini menyongsong. Jadi kedatangan Tuhan tuh ada 2 kali. Yang pertama, dia menyongsong kita di awan-awan. Jadi yang kuburan terbuka itu naik dulu ke atas ya, baru kita yang masih hidup diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan ya. Jadi nah, kita baca lagi, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Itu kerinduan kita, keinginan kita, hati kita, cinta kita pada Tuhan itu ingin bertemu muka dengan muka ya. Kerinduan kita bukan hanya nanti Tuhan datang loh bawa upah, memang benar. Tuhan menyediakan kita loh rumah di sorga, itu benar. Tuhan memberikan kita mahkota perhiasan di sorga, itu benar juga. Tetapi kerinduan kita yang sesungguhnya, yang terdalam itu ketemu Tuhan, ketemu kekasih kita, ketemu yang setiap kali kita panggil di dalam doa ya saudara. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus yang akan kita ketemu. Itu menjadi satu pertemuan yang sangat sekali kita rindukan ya. Kita akan bertemu dengan Tuhan, bahkan kita bisa melihat Tuhan face to face ya saudara. Mungkin kita selama ini belum melihat Tuhan di dalam doa, namun kita percaya ya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita ya. Dan disitulah saudara kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Itu yang harus menjadi kerinduan kita, kerinduan setiap anak Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Dan kemudian kita baca lagi dalam 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan tubuh. Masa sih ada kan orang nanya nih, masa sih yang di kuburan-kuburan itu terangkat tubuhnya? Iya betul, tubuh jasmaninya terangkat, tapi sudah diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Karena kan yang tubuh jasmani kan sudah jadi tulang-tulang ya kan, digerogotin cacing, belatung, tinggal tulang belulang. Itu pun ada juga yang dibakar. Sampai ada juga Kristen yang percaya ya, maksudnya kalau dibakar juga ada. Saya banyak juga ketemukan nggak apa-apa ya. Ada lagi yang Protestan ya, apalagi yang kuburannya susah di negara-negara yang tanahnya mahal ya saudara ya. Atau misalnya meninggalnya kecelakaan, meninggalnya kebakar, meninggalnya tenggelam di laut, yang udah dimakan ikan-ikan ya, entah di mana ya saudara. Tapi setiap tubuh manusia itu punya biji ya, seperti kita pohon ya, kita mangga ya kan. Kita kalau mau menumbuhkan, kita mau bikin pohon itu dari bijinya kita tanam, kita kubur, bertumbuh lagi jadi pohon mangga ya. Demikian juga tubuh manusia itu ada bijinya ya, ada benihnya ya. Jadi mau meninggal di mana, dengan keadaan apapun, atau dibakar, atau tenggelam di laut, atau dikubur di tanah, itu sesungguhnya ada biji ya, biji manusia ya, yang benih lah ya kita katakan. Kita baca 1 Korintus 15, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh atau hidup, kalau ia tidak mati dahulu.
Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ya, jadi Tuhan memberikan biji kepada setiap tubuh manusia dari zaman purbakala sampai hari ini. Ada biji yang Tuhan berikan satu, yang itu nanti akan terjadi kebangkitan, ya, kebangkitan orang percaya, di mana Tuhan Yesus nanti akan menjemput kita orang percaya rapture, dan yang mati itu tidak akan mendahului kita yang hidup. Jadi mereka dulu yang akan dibangkitkan, ya. Dengan apa? Dengan tubuh dari bijinya itu ditanam, jadi akan ada tubuh kemuliaan, ya, naik ke surga, ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, tubuhnya udah diubahkan jadi tubuh kemuliaan, saudara. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan memiliki tubuh, ya, tubuh kemuliaan yang akan dibangkitkan. Dan selama ini kita kan ada tubuh rohani, ya, ada tubuh juga jasmani. Nah, tubuh jasmani ini yang sudah ditanam di kubur, nah mereka akan juga bangkit, saudara, ya. Makanya Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati tapi akan hidup, ya. Jadi kita memiliki tubuh yang kekal, saudara. Ya, di samping tubuh rohani kita nih, seperti kita ini bentuknya, ada juga tubuh jasmani yang akan Tuhan bangkitkan kembali di akhir zaman, karena Tuhan memberikan satu biji, ya, setiap tubuh manusia, dan itulah benih yang akan membuat tubuh-tubuh manusia itu akan terangkat ke surga, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita ada satu kesukaan besar kepada kita dan pengharapan besar kepada kita bahwa kita akan memperoleh hidup kekal, ya, bahwa kita tidak akan mati sama seperti Tuhan. Kita ini manusia yang kekal. Nah, sekarang pilihan di tangan kita. Kita ini mau kekal di dalam neraka, ya, atau kekal di dalam surga. Itu pilihan sekarang kita di bumi ini. Karena kalau kita hidupnya tidak benar, hidupnya jahat, hidupnya sembarangan, sembrono, melakukan kedagingan, melakukan hal yang Tuhan tidak suka, apalagi sudah dirasuk oleh iblis, ya, karena iblis akan menyeret, ya, untuk dimasukkan bersama-sama dengan kuasa kegelapan. Iblis itu dalam kerajaan yang kerajaan neraka, ya, saudara, ya, yang dipersiapkan Tuhan untuk iblis. Tapi iblis ingin merebut manusia untuk ikut dia jatuh di dalam neraka api yang tidak ada pernah padam, dan ulatnya tidak pernah berhenti, ya, terus digrogotin di dalam neraka itu. Jadi saudara, kita baca dalam Yohanes 5, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan. Jadi saudara ingat, ya, orang yang udah meninggal pun nanti dia bisa mendengar suara Tuhan untuk dibangkitkan, ya. Dan kita yang masih hidup pun nanti pada waktu pengangkatan rapture itu harus bisa mendengar suara Tuhan. Jadi sekarang kita melatih, ya, diri kita, ya, untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Sebetulnya kita setiap anak Tuhan diberikan kepekaan roh untuk mendengar suara Tuhan, untuk diberikan visi misi Tuhan, sehingga kita bisa diangkat, ya, untuk rapture bertemu Tuhan. Dikatakan ayat berikutnya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, udah percaya Yesus, hasilkan buah pertobatan, hidup benar, hidup kudus, dan berbuat baik. Nah, itu yang tetap tercatat dalam kitab kehidupan akan dibangkitkan. Yang sudah meninggal dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang masih hidup akan diangkat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya, saudara. Jadi kita nggak ada yang kita takutkan dalam hidup ini, nggak ada yang kita khawatirkan. Kita percaya hidup kita, mati kita sudah di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dengan
darahnya yang mahal, sehingga kita dilayakkan. Kita untuk hidup benar, hidup kudus tuh ada kekuatan roh. Jangan jatuh bangun, Cimaria, ini kelemahan saya nih. Jangan bilang kelemahan lah saudara ya. Saya paling benci sama orang bilang, paling kesel lah. Ini kelemahan saya nih, nggak bisa nih. Aku tuh suka bohong, atau aku nih demen gitu ya sama perempuan yang seksi-seksi. Ada juga loh saudara, centil-centil. Aduh udah ya, hidup benar, hidup kudus. Buang semua pikiran-pikiran najis, pikiran kotor, pencabulan, perjinan, buang. Ya, jangan bilang kelemahan, tapi itu dosa ya. Jangan bilang ini saya lemahnya di sini, saya ininya di sini. Jangan, itu dosa. Dosa tetap dosa. Jangan bilang satu kelemahan. Engkau bisa lawan dosa dengan imanmu, dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan sudah berikan kekuatan roh untuk kita hidup benar, hidup kudus. Jangan bilang ini kelemahan gua di sini. Padahal itu dosa. Jangan bilang kelemahan ya. Jadi kita semakin hari semakin dewasa. Kita semakin hari seperti 5 gadis yang bijaksana menyediakan pelita. Pelita itu apa? Firman, roti hidup, makanan roh. Siapa yang anjing hitam, anjing putih. Siapa yang diberi makan itu pasti yang kuat. Jangan bilang cowok anjing putih, anjing hitam. Siapa yang menang? Oh, yang putih nih. Putih kan, ini kan, bagus lah. Yang hitam mah pasti kalah gitu. Enggak. Kalau kita seringkali kasih makan yang hitam, maka yang hitam akan kuat. Kalau kita seringkali kasih makan yang putih akan kuat. Maka kalau kita seringkali beri makan kedagingan kita ya, dengan hal-hal yang duniawi, makin kuat ya saudara. Tapi kita anak Tuhan diberikan kekuatan roh untuk hidup benar, hidup kudus. Maka beri makanan yang rohani. Manusia roh kita ini seringkali lapar. Maka firman Tuhan itu makanan roh. Kita baca firman, kita renungkan, kita lakukan. Kita peka dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Maka 5 gadis yang bijaksana ini menyediakan pelita firman. Karena firman bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu pelita kita. Pelita itu cahaya terang. Kalau kita gak pernah deket sama Tuhan, gak pernah makan firman, gak mengerti firman itu terang, kita akan hidup dalam kegelapan. Kita akan mengalami jalan buntu. Kita akan stres menghadapi hidup. Sehingga kita mengikuti keinginan daging, suara-suara dunia, suara orang-orang dunia. Gak apa-apa lah, nipu dikit. Gak apa-apa lah, dagang bohong-bohong dikit. Gak apa-apa lah, lu nyenengin diri lah. Udah kamu ngumpulin uang banyak, lu pergilah sama si A, si B, ya walaupun bukan istrinya, untuk kesenangan. Hati-hati saudara, banyak sekali suara-suara dunia ya. Jadi kita harus cut, oh ini gak sesuai firman, cut, buang. Cut, buang ya. Yang menyerempet-nyerempet, yang iseng-iseng buang saudara ya. Yang bukan dari Tuhan. Jadi kita harus punya kepekaan roh, ketegasan roh. Jangan kita tuh abu-abu ya. Terang-terang, gelap-gelap, jangan abu-abu ya. Ke dukun iya, masih ke gereja iya. Kalau ada masalah sedikit, carilah orang pintar, cari solusi ya. Kalau lagi seret ekonomi, cari solusi sendiri ya. Ya pinjol, hutang, gegade, atau cari manusia siapa yang bisa tolong. Jangan saudara, atau cari pendeta juga bisa jadi Tuhan loh. Siapa yang doain gua? Ada tuh teman dia suka cari-cari hamba Tuhan, apalagi yang berkarunia. Cimaria, saya dinubuatin sama pendeta yang peka nih ya. Dia peka nih bahwa saya akan berlimpah-limpah, saya akan diberkati miliaran gini-gini. Ya, saya bilang, kita jangan fokusnya uang, terus cari orang, cari hamba Tuhan, siapa yang mendoakan kita. Kalau didoain dia tepat dan bisa terjadi gitu, cepat gitu ya. Jangan saudara ya, karena kita akan mengalami proses Tuhan. Ya, proses hati itu nggak mudah. Kita pengennya cepat-cepat dipulihkan, cepat-cepat kaya, pengen cepat-cepat sembuh. Tapi pernah nggak berpikir Tuhan, melalui masalah ini Tuhan sedang proses saya apa? Tuhan sedang bereskan hati saya apa? Tuhan mau saya berubah di mana? Di hal apa?
ya. Mungkin kata-katamu masih jorok, kata-katamu masih kotor, mungkin kau suka sombong, kau masih suka emosian, panasan. Waduh, itu yang dikerat sama Tuhan lewat apa? Penderitaan, masalah, kesukaran apa ya saudara. Jadi kita harus jadi 5 gadis bijaksana yang berjaga-jaga menyediakan pelita dan juga minyak saudara. Minyak itu Roh Kudus, berbicara Roh Kudus. Kalau pelita nggak siap minyak, akhirnya seperti 5 gadis yang bodoh, tidak ada persiapan apa-apa. Udah dah hidup sembarangan. Kamu mau banyakkan khotbah, kamu mau banyakkan firman. Ya, seringkali kita diejek-ejek ya. Katanya dunia semakin gelap katanya. Maksud kita kan kalau Tuhan kasih tahu harus kita berjaga-jaga ya saudara ya. Jangan malah menghina-hina, mengejek-ejek gitu ya. Ayo ada persiapan karena kegoncangan di depan ini makin hebat, makin dahsyat ya. Peperangan, kelaparan, sakit penyakit akan muncul kembali. Ya, adakah persiapan kita ya saudara? Mungkin saudara masih kita udah pertengahan tahun loh di bulan Juni ya kan. Dibilang, kita masih enak, kita masih berkat banyak, kita masih seneng, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa keluar negeri, kita masih banyak duit, usaha lancar-lancar, ya kan? Mana kegelapan, mana? Dibilang, Bu Maria, bilangnya gelap. Ya, itu yang Tuhan ngomong, saudara, kita sampaikan. Tapi saudara tahu nggak? Mungkin satu pihak ya, mungkinlah 50% mereka masih enak, masih kaya, masih berkelimpahan, masih hidup ini ya kan. Tapi di satu pihak ada yang konseling saya, Ci Maria ini gimana nih, lagi sulit ya ekonomi nih. Ya, suami PHK, usahanya lagi sepi, saudara. Ada kemarin saya lihat ya di konten dagangannya kemarin biasa lebaran, kurma kue-kue kering dia udah siapin di gudangnya. Biasanya lebaran kemarin tuh habis semuanya, ludes, tapi sekarang masih banyak. Dia ke gudangnya di videoin, masih banyak kurma, masih banyak kue kering, nggak habis saudara, masih di gudang masih banyak. Ya hati-hati saudara, ada sebagian orang yang masih enak, masih lancar, ada sebagian orang masuk dalam kegelapan, masuk dalam kesukaran, masuk dalam hal-hal yang tidak enak ya saudara. Jadi ayo persiapan kita apa nih ya kan? Ayo kuatkan roh kita. Jangan sampai masalah pergumulan, tekanan yang kita hadapi membuat kita ini stres, buat kita ini bisa murtad, membuat kita ini kecewa sama Tuhan, buat kita pahit sama Tuhan, pahit sama manusia, pahit sama karyawan, pahit sama teman gereja, pahit sama pendeta. Banyak sekali yang dipahitin nih kalau keadaan kita lagi pahit saudara ya, lagi susah, sulit, lagi ekonomi lesu ya. Bahkan banyak yang bilang, Bu Maria, aku ini makan sehari lepas sehari loh. Ya dengan iman, belajar. Ini satu pelatihan. Saya bilang bagus. Saya aja dididik Tuhan keras sama Tuhan. Kenapa? Saya hidup dengan iman. Dari dulu tuh saya nggak ada tabungannya saudara. Aneh kan? Bagian orang udahlah tabungan banyak gitu. Kalau saya dididik Tuhan nggak ada tabungan. Ada berkat mau kasih siapa? Ada berkat Tuhan dikasihan. Ada berkat kita udah mikirin lah untuk berbagi atau untuk keperluan anak, keluarga ya kan bisa kita bagi ya saudara. Jadi hidup manusia ini akhir zaman dengan dengan iman, percaya ya bahwa ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak khawatir. Semakin hari roh kita semakin kuat, sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan semuanya jadi, semuanya datang, semuanya menghampiri hidup kita. Kalau kita udah kuat di dalam roh, hidup benar, hidup kudus, menghasilkan buah-buah roh, mempunyai karakter Kristus. Jangan yang diutamakan itu karunia, hebat dia bernubuat, hebat dia bisa penglihatan. Benar loh penglihatannya, tapi saudara tahu nggak? Kadang penglihatan-penglihatan itu iblis bisa menyerupai ya saudara. Iblis bisa kasih penglihatan. Benar nih akan terjadi begini-begini. Iblis juga yang membuat ya. Jadi kalau kita kan kekuamnya udah nggak mungkin kan. Tapi yang dicari karunia kenabian, yang dicari hamba-hamba Tuhan punya karunia. Mereka yang dikejar loh saudara. Itu hati-hati saudara. Banyak akhir zaman ini penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya banyak yang penyesatan-penyesatan. Karena apa? Manusia itu kalau doa mah lama, nunggu Tuhan lama ya. Jadi yang dicari manusia gimana nih solusinya. Jadi banyaklah
Ya, nabi-nabi palsu bermunculan, melakukan mujizat, jadi seperti Tuhan. Jadi orang-orang yang bermasalah, orang punya kehidupan lagi sulit, atau sakit penyakit, atau apapun datanglah kepada hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang Kristen yang punya karunia ini untuk didoakan, dimintai pendapat, dimintai keputusan, dimintai karunianya nubuatan, penglihatan, gimana nih usaha gua, gimana nih jodohnya. Ya banyak sekali saudara ya. Jadi seperti mencari solusi sendiri, itu bahaya juga. Jadi kita akhir zaman ini mari ya kita bergumul sendiri dengan Tuhan dalam doa. Kita peka sendiri sama dari Tuhan, dengar sendiri dari Tuhan lah. Pada intinya jangan dari luar dan saudara ambil keputusan, jangan. Tapi saudara sendiri dapat dari Tuhan, yang dari luar itu peneguhan, konfirmasi yang dari luar. Jangan yang dari luar itu menjadi satu keputusan saudara, itu salah. Jadi saudara mengandalkan manusia, terkutuk loh saudara ya. Hati-hati. Jadi kita pada saat ini saya percaya ini waktunya banyak sekali nanti orang-orang yang murtad, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Karena apa? Karena kesusahan yang sangat berat. Ya, jadi kita yang sekarang ini mengalami masalah, pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, mengalami stres tingkat tinggi atau apapun juga itu pelatihan dari hal-hal yang kecil. Nanti mengalami masa-masa yang sukar, masa penderitaan, masa kesesakan yang besar, kita udah kuat, udah kokoh berdiri karena akar kita makin kuat ke batang air Tuhan. Kita sekali Tuhan tetap Tuhan. Ya, karena kita sudah mengalami masalah yang berat-berat dalam hidup kita. Jadi masa depan yang lebih berat lagi, kesukaran yang lebih besar lagi, kita sudah terbiasa dilatih untuk tetap tekun, setia, untuk kuat. Dan setelah kita menang, kita kuat, bisa menguatkan yang lain. Setelah kita diberkati, kita memberkati yang lain. Ya, setelah kita bisa melewati masa sukar, berkemenangan, kita akan menguatkan yang lain. Ya saudara, puji nama Tuhan, saya percaya. Nah, kemarin kita doa hari apa ya kemarin? Hari Sabtu ya, apa Minggu ya? Senin kemarin ya. Kita doa, saya panggil hamba-hamba Tuhan, yuk kita berdoa di menara doa. Dan Tuhan kasih penglihatan ya, bahwa di surga itu sudah malaikat-malaikat Tuhan itu sudah bersiap-siap, sudah sibuk ya. Karena akan menjemput kita, saudara. Malaikat-malaikat sudah sibuk mengadakan persiapan-persiapan untuk menjemput kita pengantin Kristus, ya saudara. Jadi udah ada persiapan, nanti malaikat yang membawa trompet untuk membunyikan sangkakala, ya kan? Ada juga menyediakan meja perjamuan. Kita akan dijamu Tuhan, bertemu Tuhan dalam pesta pernikahan anak domba, ya. Malaikat-malaikat sudah sibuk mengadakan persiapan, jubah-jubah yang akan diberikan, ya, mahkota-mahkota yang diberikan, ya. Udah ada persiapan dalam penglihatan itu. Malaikat Tuhan sudah sibuk, saudara ya, untuk menyebut kita. Karena kedatangannya sudah tidak lama lagi, saudara ya. Kita berasa di roh kita. Ini bukan zaman seperti dulu puluhan tahun lalu, tapi ini mendekati kita kedatangan Tuhan. Ya, bahagia nggak? Bahagia, saudara. Sukacita nggak? Sukacita. Karena kita pengharapan kita surga kekal. Bertemu Tuhan, Tuhan kita, juru selamat kita, itu yang terutama, bertemu Tuhan. Ya, yang kita kasihi, yang kita sayangi, itu Tuhan. Kita akan face to face bertemu. Ya, saudara. Jadi, nah, penglihatan itu kembali dilihat suasana surga tuh udah sibuk sekali malaikat-malaikat untuk menjemput kita, ya. Tetapi pada saat dilihat di bumi, kitanya orang Kristennya, orang percaya ini masih nggak ngeh gitu loh ya, nggak sadar. Ya, ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang masih sibuk dengan permasalahannya, ada yang masih sibuk dengan keluarganya, anaknya, ya, tidak memperhatikan, tidak merasakan dan tidak mengetahui bahwa Tuhan itu udah siap menjemput kita, ya. Jadi kita pun harus ada persiapan-persiapan diri kita untuk bertemu Tuhan. Ya, kita harus menanggalkan semua dosa, semua beban. Ya, kita mengenakan jubah putih, ya, pakaian kebenaran, ya, jubah putih secara roh itu perbuatan baik kita.
Ya, jangan masih suka gosip, jangan masih suka jelekin orang, jangan masih suka sombong, jangan suka bohong-bohong, apapun juga ya. Kita harus punya karakter Kristus karena kita akan dipertemukan. Jadi karunia itu bukan saya menolak karunia, karunia penting untuk membangun jemaat, menguatkan jemaat. Baik kesembuhan, penglihatan, ataupun karunia-karunia ya iman, apapun juga itu untuk menguatkan roh kita. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, itu untuk menguatkan. Tapi semua akan berhenti, saudara. Kalau kita udah sampai surga, semua karunia akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Tetapi yang akan kita bawa apa? Karakter Kristus, buah roh, saudara, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang kita bawa nih Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, saya rindu keluarga saya datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Ya, mulai saudara perhatikan saudara-saudara, tetangga-tetangga, mulai yang jauh dari Tuhan, ayo dekatkan lagi lewat doa, lewat nasihat kita, terus tanpa jemu-jemu, saudara. Nanti suatu hari Tuhan jamah, Tuhan lawat. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kita bersatu di bumi dengan keluarga kita, teman kita, dan juga kita akan kumpul di surga yang kekal selama-lamanya. Itulah kerinduan kita ya saudara. Jadi penglihatan kemarin itu satu warning juga dari Tuhan. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara di dunia, terus dengan segala permasalahannya. Tapi kita dekat sama Tuhan, dan kita persiapkan diri kita untuk dijemput oleh Tuhan, ya, untuk kita mengalami pengangkatan orang percaya, dan juga orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang-orang kita kasihi udah meninggal di kuburan, itu juga akan bangkit bertemu dengan kita face to face ya saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kerinduan Tuhan itu untuk bertemu kita, dan kerinduan kita juga bertemu dengan Tuhan. Persiapkan diri kita, jangan kita terlalu mencintai dunia dengan segala keadaan, kesibukan, tapi kita cintai Tuhan. Ya, kalau kita cinta dunia, kita nggak mungkin cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, ya, itu dunia, apa yang ada di dunia ini pasti Tuhan berikan. Maksudnya cukupkan, jangan khawatir. Kita masih hidup di dunia, perlu makan, perlu kerja, betul. Tetapi fokus kita, motivasi kita jangan melulu hanya mikirin yang di bumi terus, tapi terus terhubung dengan Tuhan di dalam doa, dalam hati kita terus berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita percaya kita adalah Henok-Henok di akhir zaman ya, yang Tuhan rindukan ya. Dia bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan mengangkat Henok ya, tidak ada kuburannya. Ya, dia diangkat ya, jadi sahabat Allah. Mari saudara berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini hamba sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan, dan kami tahu Tuhan surga sudah sibuk untuk menyediakan tempat bagi kami, menyediakan tempat pesta bagi kami, dan juga trompet daripada malaikat-Mu sudah siap sedia. Baiklah Tuhan, kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Kami juga menyiapkan hidup kami, hati kami. Dan kami mau menjangkau jiwa-jiwa sebanyak yang Tuhan kirimkan untuk kami layani. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah Tuhan saat ini. Kuatkan lagi di dalam nama Yesus. Kembali fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada beban, masalah apapun yang merintangi saudara dan saya. Lepas saat ini di dalam nama Yesus. Biar kami berlari Tuhan, terbang menjadi raja walimu yang kuat di akhir zaman ini. Dan kami terus Tuhan berjaga-jaga dan berdoa, menyediakan minyak dan pelitanya. Dan kami terus Tuhan sampai Engkau datang, membukakan pintu, dan kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Karena rohmu menyala